Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian yang saat ini berada di rumah. Ibu harap kabar kalian di sana baik-baik saja ya semuanya, senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Baik, anak-anak sekalian, di video kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita ya. Setelah video sebelumnya Ibu menjelaskan sama kalian tentang mengenal masa praaksara ya, dimana di situ Ibu menjelaskan sama kalian tentang pengertian masa praaksara itu apa saja. Kemudian kita juga masuk tentang periodisasi pada masa praaksara. Nah, di materi sebelumnya ya, Ibu sudah memberitahu kepada kalian bahwa periodisasi pada masa praaksara itu ada 3. Tapi Ibu baru menjelaskan 2, yaitu periodisasi berdasarkan geologis sama berdasarkan arkeologis ya. Geologis itu berdasarkan zaman ini kehidupannya, kemudian arkeologis ini berdasarkan zaman peralatan atau batu yang ditemukan. Nah, untuk pertemuan kali ini atau di materi kali ini, Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin, masih tentang pembagian periodisasi di zaman praaksara. Nah, kali ini Ibu akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu yang pembagian periodisasi zaman aksara yang ketiga, yaitu yang ke-C, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, di sini periodisasi pada zaman praaksara ini yang ketiganya ini berdasarkan perkembangan kehidupan masyarakatnya. Jadi bagaimana perkembangan kehidupan mereka ya, apa saja yang sudah mereka lakukan. Ini kurang lebih hampir sama sih dengan yang kemarin-kemarin, cuman lebih kepada bagaimana proses perkembangan hidup mereka, baik dari segi ekonomi ya, dari segi sosial masyarakatnya atau dari segi kebudayaannya. Nah, yang pertama, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan itu yang pertama ada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, masa berburu dan mengumpulkan makanan ini kalau istilahnya bisa kita sebut dengan food gathering ya. Dimana kalau kalian masih ingat pertemuan Ibu sebelumnya bahwa ketika manusia praaksara ini berada pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, mereka kehidupannya ini masih berpindah-pindah tempat atau nomaden. Nah, anak-anak sekalian, masa berburu dan mengumpulkan makanan ini dibagi menjadi 2. Ada tingkat sederhana sama ada tingkat lanjut. Apa saja perbedaannya? Nah, di sini akan Ibu jelaskan, ya. Yang pertama di tingkat sederhana, ya. Ini terjadi sekitar 2 juta sampai 100.000 tahun yang lalu, ya. Kalau dari segi kehidupan sosialnya, ya, masyarakatnya ini hidupnya masih berpindah tempat seperti yang Ibu bilang tadi. Jadi nomaden. Mereka berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain karena mereka ini mencari yang namanya sumber makanan. Ketika sumber makanan di tempat A habis, maka dia akan pindah untuk mencari sumber makanan di tempat lain. Nah, misalnya pindah ke tempat B. Nanti tempat B habis, kembali mereka akan mencari tempat-tempat lain lagi, ya. Nah, di kehidupan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ini, manusia sudah hidup secara berkelompok ya, anak-anak sekalian. Nah, kemudian dari segi kehidupan ekonominya, ini mereka masih sangat bergantung pada alam, ya. Mereka belum mandiri. Mereka mengandalkan apa saja yang ada di alam ini untuk kehidupan mereka. Nah, dengan cara apa? Ya bisa jadi dengan cara berburu, ya. Hewan-hewan yang ada di sekitar yang sekiranya bisa dimakan. Kemudian mereka mengumpulkan buah-buahan, ya. Umbi-umbian ya, kayak umbi-umbian kalian mesti paham ya jenis umbi itu seperti apa. Kemudian daun-daunan ini yang bisa dimakan oleh mereka. Nah, kemudian dari segi budayanya ya, kehidupan berbudaya mereka ini untuk senjata, mereka membuat senjata dari alat-alat sederhana ya, dari batu maupun dari tulang ya, tulang-tulang hewan ya, tulang-tulang hewan yang kemudian sama mereka ini diubah menjadi senjata-senjata. Begitu juga batu-batu ya, mereka ubah menjadi senjata, tetapi bentuk senjata yang mereka buat ini masih bisa dikatakan bentuknya ini masih belum terlalu menarik ya, atau mungkin bisa dikatakan bentuknya ini masih sangat sederhana ya. Masih, kalau dari batu ini bentuknya masih sangat kasar ya, karena pahatan mereka ini pun masih pahatan-pahatan kasar. Nah, kemudian yang selanjutnya masa berburu dan mengumpulkan di tingkat lanjut. Nah,
kalau tingkat lanjut ini berlangsungnya bersamaan dengan zaman Mesolitikum. Nah, kalau yang tingkat sederhana tadi, kalau kita lihat kehidupannya berpindah tempat atau nomaden, ini bisa kita simpulkan bahwa tingkat sederhana ini berlangsung ketika zaman Paleolitikum ya anak-anak ya. Nah, sedangkan tingkat lanjut ini terjadi pada zaman Mesolitikum. Nah, kemudian kehidupan sosialnya ya, kehidupan sosial. Nah, kalau tadi di tingkat sederhana mereka ini masih berpindah tempat, di kehidupan sosial mereka sudah mulai menetap di gua-gua. Nah, ingat kan yang pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan ketika mereka menetap di gua-gua untuk berlindung dari cuaca dan juga hewan-hewan buas ya. Nah, gua-gua tempat tinggal mereka ini biasanya disebut dengan Abris Source ya. Nah, ini dibuktikan dengan ditemukannya namanya Jochen Modinger atau sampah dapur yang berupa sisa-sisa dari siput-siput atau kerang-kerang yang sudah sudah menjadi fosil ya. Nah, itu membuktikan bahwa masyarakat di zaman Mesolitikum ini sudah mulai menetap hidupnya walau masih di gua-gua. Kemudian dari segi kehidupan ekonominya ya, mereka sudah mulai mengenal sistem bercocok tanam dengan cara berladang. Tetapi ini sistem berladang mereka atau bercocok tanam mereka ini masih sangat sederhana sekali. Ya, karena bisa dikatakan di sini mereka baru memulai mengenal yang namanya bercocok tanam. Nah, kemudian selanjutnya mereka juga sudah mulai mengembangkan binatang. Mengembangbiakan binatang di sini artinya mereka sudah mulai beternak ya, tapi beternaknya pun masih kecil-kecilan karena ya tadi seperti yang Ibu katakan bahwa di sini nih di zaman masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, mereka ini baru belajar untuk bercocok tanam atau berladang dan juga belajar untuk mengembangbiakan binatang-binatang atau hewan-hewan ya. Nah, sama seperti ketika tingkat sederhana, di tingkat lanjut ini mereka juga hidupnya secara berkelompok ya. Nah, di sini sudah mulai ada yang namanya pembagian tugas. Biasanya yang laki-laki yang akan berburu ya untuk mengambil makanan atau mencari hewan. Nah, yang perempuannya nanti ini yang akan memasaknya ya atau mengambil buah-buahan atau umbi-umbian. Kemudian selanjutnya di kehidupan kebudayaan ya. Kehidupan kebudayaan ini mereka sudah mulai mengenal lukisan, tetapi lukisan yang masih sangat sederhana sekali ya. Biasanya lukisan ini dibuat sama mereka di dinding gua yang menggambarkan perjuangan, pengalaman dan harapan hidup mereka. Nah, lukisannya seperti apa? Ini ya diperhatikan. Nah, ini ya. Nah, ini gambar yang satu ini gambar manusia purba lagi berburu hewan. Ini terjadi ketika tingkat sederhana tadi ya, masa berburu dan mengumpulkan makanan di tingkat sederhana tadi. Nah, ini mereka sedang berburu ya. Kalau di sini mungkin ini rusa ya. Nah, ini berburu ya, hewan-hewan. Nanti yang perempuannya mungkin mencari buah-buahan atau umbi-umbian. Nah, gambar yang kedua ini lukisan di dinding gua yang berupa cap tangan. Nah, ini ya tadi Ibu katakan ya, lukisan sederhana yang ada di dinding gua tempat tinggal mereka yang menggambarkan perjuangan, pengalaman dan harapan hidup mereka. Jadi lukisan-lukisan di dinding ini ya, cap-cap tangan ini ada maknanya, bukan hanya sekedar cap tangan biasa kayak yang kalian buat mungkin di meja kalian atau di papan tulis atau di kursi, bukan ya. Ini ada maknanya tersendiri. Maknanya di sini ini menceritakan tentang kehidupan mereka ya. Baik ini nih pengalaman mereka ya, harapan hidup mereka ya, perjuangan mereka ya. Misalnya perjuangan hidup mereka itu seperti apa, pengalaman mereka itu semasa hidupnya seperti apa, kemudian harapan mereka selama hidup itu apa ya. Atau mungkin juga ini memiliki arti sebagai pencegah datangnya roh-roh jahat ya. Karena di sini biasanya di zaman praaksara dulu ini, lukisan cap tangan ini latar belakangnya ini warna merah ya, kemudian cap-capnya ini biasanya dari tangan-tangan mereka ya. Nah, selain tadi sebagai bentuk perjuangan ya, ada juga
misalnya pengalaman tuh misalnya ketika mereka sedang berkabung karena ada satu anggota keluarga mereka yang meninggal ya, bisa saja seperti itu. Jadi banyak makna yang tersirat dalam cap-cap tangan yang ada di dinding-dinding gua ini ya, yang disebut atau lukisan cap tangan ya yang ada di dinding gua ini ya. Kemudian selanjutnya kita masuk yang kedua ya, itu ada masa bercocok tanam. Nah, masa bercocok tanam ini terjadi mungkin berlangsung di zaman Neolitikum ya menurut para ahli. Nah, kehidupan sosial masyarakatnya mereka sudah mulai hidup menetap ya kan, karena tadi kita lihat saja di zaman Mesolitikumnya atau yang masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut saja mereka juga sudah belajar menetap kan di mana, di gua-gua. Nah, kalau di sini ya menetap mereka ini sudah membentuk sebuah perkampungan. Karena apa? Kelompok yang ada di sekitar mereka ini semakin banyak atau semakin ramai ya, sehingga akhirnya terbentuklah sebuah perkampungan di mana nanti di perkampungan itu akan dipimpin oleh seorang pemimpin ya. Kalau zaman kita sekarang mungkin Pak RT, Pak RW ya, kalau di kelas itu namanya ketua kelas ya, kurang lebih seperti itu. Kehidupan ekonominya mereka sudah bisa membuat atau memenuhi kebutuhan makanannya sendiri. Ini disebut dengan food producing ya. Nah, kalau tadi di zaman berburu dan mengumpulkan makanan yang tingkat sederhana, mereka bergantung kepada alam atau disebut dengan food gathering ya. Di sini di masa bercocok tanam mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri atau food producing dengan cara bercocok tanam dan berternak. Nah, ini bercocok tanam ya. Mereka sudah mulai berternak ya, hewan-hewan yang menurut mereka sudah bisa dikembangbiakkan. Kemudian kehidupan budayanya, peralatan untuk berburu mereka ya atau peralatan yang digunakan dalam sehari-hari mereka ini juga sudah semakin beragam dan bentuknya juga sudah semakin bagus ya. Bahkan sudah mulai ada perhiasan dan alat-alat untuk upacara pemujaan. Nah, ini ya contohnya kayak kapak lonjong sama kapak persegi. Kalau diperhatikan bentuknya sudah rapi kan, sudah halus, sudah memiliki bentuk tersendiri ya. Pahatannya juga sudah mulai lebih halus. Nah, tadi Ibu lupa, kalau untuk tingkat lanjut ya, jenis senjatanya sama. Masih senjata yang terbuat dari batu atau tulang. Oke. Next, kita lanjutkan yang ketiga, ini masa perundagian. Ya. Masa perundagian ini masa terakhir di kehidupan praaksara ya. Diperkirakan berlangsung atau terjadi bersamaan dengan zaman perunggu ketika ada di Indonesia ya. Nah, kehidupan masyarakat pada zaman perundagian ini sudah sangat modern sekali ya. Mereka sudah dalam kehidupan sosialnya mereka sudah mengenal pembagian kerja sesuai dengan kemampuan tiap-tiap individu. Nah, jadi di sini sudah ada pembagian kerja. Misalnya si A kemampuan kerjanya apa ya, dia kerjanya sesuai dengan kemampuan dia atau keahlian dia. Si B punya kemampuan memancing, ya udah si B nanti ini kerjanya memancing ya. Kemudian si C punya keterampilan lain ya atau kemampuan lain. Nah, jadi sudah ada pembagian kerja sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Jadi kerjanya ini berdasarkan kemampuan sendiri ya, enggak lagi ini dikerjakan sama-sama semua, enggak seperti itu, tapi tetap dikerjakan bersama-sama secara bergotong royong, tapi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian ya di kehidupan ekonominya ya, kegiatan pertanian dan peternakannya sudah semakin maju. Pertaniannya juga sudah semakin modern ya. Ini bisa dibuat dari besi ya atau mungkin dari perunggu. Nah, kemudian kehidupan budayanya adanya peralatan-peralatan yang terbuat dari logam. Nah, ya karena memang terjadinya di zaman logam ya, masa perundagian. Ingat, zaman logam di Indonesia hanya ada dua, yaitu zaman perunggu sama besi ya. Nah, ini contoh ya, contoh barang-barang yang terdapat pada masa perundagian. Misalnya Nakara Samoko. Ini sebenarnya kemarin sudah Ibu jelaskan ya di video sebelumnya, di materi sebelumnya. Tapi Ibu ingatkan lagi, mungkin siapa tahu kalian lupa kan. Ini Nakara sama Moko ya, alat gendang ini biasanya untuk upacara kematian ya, atau mungkin untuk upacara adat yang lain-lain ya. Kapak perunggu, kemudian dia ada kapak corong ya, bentuknya kayak corong itu. Ini kapak perunggu, terbuatnya memang dari perunggu. Cendrasa ya, kapak sepatu. Manik-manik, nah ini perhiasan ya. Ini perhiasan yang dibuat dari logam, bisa dari perunggu, bisa juga dari besi ya. Ini manik-manik, ini ada gelang.
Kemudian ini ada cincin, ya. Ini perhiasan manusia zaman praaksara dulu, ya. Manusia zaman dulu. Kalau ditanya sekarang masih ada nggak? Ya masih, ya, tapi tersimpan mesti di museum, ya kan. Nah, kalau kemarin kalian ada ikut ke museum, ya, kegiatan jalan-jalan ke museum ini, kalian pasti melihat ada nekara kan. Nekara nih di museum yang pernah sempat ditemukan di daerah Penangkat gitu kan, nekara yang ada di Museum Kalbar itu, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, kita masuk materi selanjutnya, yaitu tentang nilai-nilai budaya pada masa praaksara di Indonesia. Nilai budaya apa saja yang pernah dilakukan atau terjadi pada masa praaksara di Indonesia ini, ya. Nah, yang pertama ada nilai religius. Ini berkaitan dengan kepercayaan, ya, nilai religius ini. Nah, pada zaman praaksara dulu memang kita belum mengenal yang namanya agama, ya kan. Masyarakat praaksara itu belum mengenal yang namanya agama. Jadi mereka ini masih memiliki paham animisme atau dinamisme, ya, antara dua. Apa bedanya? Kalau animisme ini pemujaan terhadap roh atau jiwa, ya, artinya kepercayaan terhadap roh halus atau arwah nenek moyang yang mendiami suatu tempat. Nah, jadi masyarakat zaman dulu itu percaya bahwa tempat-tempat tertentu itu dihuni oleh nenek-nenek moyang, arwah nenek moyang mereka. Makanya tempat-tempat itu bisa dikatakan tempat yang sakral, artinya kita tidak boleh melakukan sesuatu secara sembarangan karena itu dihuni oleh arwah nenek moyang. Kemudian dinamisme ini pemujaan terhadap suatu benda, ya. Pengertiannya yaitu kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan gaib atau mistis yang terdapat pada benda-benda tertentu. Nah, ini biasanya kalau dinamisme ini lebih ke benda-benda, misalnya kayak senjata, ya, atau mungkin alat-alat. Nah, itu. Nah, ini contohnya, ya. Nih, contoh gambar satu ini animisme. Nah, di sini ada pohon besar sekali, ya, pohon besar. Kemudian di sini ada meletakkan sesajen, ya, sebagai penghormatan untuk arwah nenek moyang, karena kepercayaannya pohon besar ini dihuni oleh roh halus atau arwah nenek moyang, ya, zaman dulu itu. Kemudian kalau kepercayaan dinamisme ini mengkeramatkan benda-benda seperti keris. Nah, ini bisa dilihat, ya, ini kerisnya. Ini mungkin biasanya kan kalau orang-orang zaman dulu punya keris itu dimandikan, ya, setiap malam Jumat, mandikan bunga 7 rupa, kembang 7 rupa, ya, apa. Nah, kan. Nah, ini, ya, nilai religius yang terjadi pada masa praaksara dulu. Kemudian yang kedua ada nilai gotong royong, ya. Nah, tadi Ibu sudah bilang sama kalian bahwa masyarakat praaksara itu mereka hidupnya secara berkelompok. Artinya, ketika mereka hidup secara berkelompok, mereka ini akan saling bekerja sama untuk kepentingan bersama atau saling bergotong royong. Dalam hal apa saja? Nah, di sini contohnya misalnya ketika pembangunan rumah seperti ini, ya, saling bergotong royong, dan juga kegiatan berladang kayak gini, ya. Nah, untuk kegiatan bergotong royong dalam pembangunan rumah ini di desa-desa itu sebenarnya masih dilakukan. Contohnya, Ibu contohkan saja ketika di Jawa, ya. Di Jawa itu kalau di desa-desa, kegiatan pembangunan rumah itu masih dilakukan secara bergotong royong oleh masyarakat. Jadi, misalnya nih, saya bangun rumah kan, nanti tetangga-tetangga itu akan datang membantu untuk proses pembangunan rumah tersebut. Kemudian kegiatan berladang juga dilaksanakan bergotong royong atau secara bersama-sama. Ini biasanya kaum perempuan, ya, perempuan yang bergotong royong di sawah atau di ladang, laki-lakinya kalau misalnya pas ada pembangunan rumah, laki-lakinya yang lebih bekerja, perempuannya nanti yang masak, biasanya kayak gitu. Kemudian yang ketiga nilai musyawarah, ya. Nilai musyawarah ini ditunjukkan ketika proses pemilihan pemimpin. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang sama kalian, ketika pada zaman Neolitikum itu kan, ya, ketika ini masa bercocok tanam itu kan, mereka sudah membentuk perkampungan, ya, sehingga dipilihlah seorang pemimpin. Nah, ini, ya, untuk menentukan pemimpin itu biasanya mereka akan melakukan yang namanya musyawarah. Dan yang dipilih itu adalah orang yang dianggap paling tua atau sesepuh, ataupun orang yang menurut mereka itu paling berpengaruh, memiliki pengaruh yang sangat kuat di tempat tersebut, ya, atau di kelompok mereka. Yang D, nilai keadilan, ya. Nah, nilai keadilan ini sudah mulai dilaksanakan oleh masyarakat praaksara, ya, misalnya dalam proses pembagian tugas. Nah, tadi Ibu sudah bilang
ketika zaman Neolitikum, ya, ketika zaman Neolitikum itu masyarakat bekerjanya itu sudah sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, ini juga ya. Jadi mereka membagi tugas mereka, pekerjaan mereka sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka masing-masing, ya. Kemudian tugas antara kaum laki-laki dengan perempuan juga sudah mulai berbeda di sini. Misalnya kaum laki-laki pekerjaannya jenis-jenis pekerjaan yang keras dan kasar. Perempuan biasanya jenis pekerjaan yang lebih ringan atau pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Ya. Nah, kemudian yang kelima itu nilai budayanya adalah tradisi bercocok tanam. Ya. Nah, pada tradisi bercocok tanam di sini sudah dari yang zaman masih sederhana sekali, ya. Jadi masih sederhana sekali ketika zaman Mesolitikum itu sampai ya ketika sudah semakin modern atau semakin maju. Nah, ketika masyarakat sudah mulai mengenal tradisi bercocok tanam yang baik, ya, mereka belajar dulunya misalnya seperti ini. Oh, biar lebih baik gimana lagi, ya, ditambah terus, ya, akhirnya mereka bisa melakukan proses bercocok tanam yang lebih modern. Nah, kemudian pada tradisi bercocok tanam ini mereka sudah menerapkan teknik pengaturan air dalam sistem pertanian mereka, ya, terutama untuk mengatasi kekeringan ketika musim kemarau, ya. Kalau kita zaman sekarang mungkin mengenalnya dengan sistem irigasi, ya kan. Nah, kalau di Bali sistem irigasi itu disebut dengan subak. Nah, itu ya. Jadi sama dengan sistem irigasi. Jadi pengaturan biar ketika musim kemarau tiba, sawah-sawah mereka itu masih tetap mendapatkan air, ya, tidak sampai kekeringan. Kemudian yang keenam, tradisi bahari atau disebut juga pelayaran. Nah, ya, masyarakat zaman praaksara itu sudah mulai berlayar, ya, atau sudah mulai mengenal perahu, dan biasanya mereka akan berlayar dari satu pulau ke pulau lain. Tujuannya untuk apa, ya? Untuk mencari kebutuhan, untuk mencari makanan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya. Nah, zaman sekarang, ya, kita kalau misalnya mau mencari arah itu menggunakan kompas. Tapi zaman dulu tidak ada kompas. Apa yang digunakan masyarakat terutama ketika mereka berlayar? Ya, yang mereka gunakan adalah rasi bintang, ya. Jadi mereka memanfaatkan rasi-rasi bintang yang ada di langit itu untuk membantu mereka berlayar sebagai petunjuk arah, baik arah utara, selatan, ya, timur ataupun barat. Nah, itu mereka memanfaatkan rasi bintang tersebut. Dengan melihat rasi bintang, mereka tahu, oh, itu arah ke utara, ini arah ke selatan, mana arah ke timur dan arah ke barat, ya. Nah, itu. Nah, ilmu yang mempelajari tentang rasi bintang itu disebut dengan ilmu astronomi. Nah, ya. Jadi kalau ditanya yang mempelajari rasi bintang itu apa? Ilmu astronomi. Nah, ya. Nah, ini contoh rasi bintang pari atau kruk. Nah, ini ya contoh. Nah, kalau misalnya kalian mengenal rasi bintang juga misalnya kayak zodiak gitu ya. Nah, itu sebenarnya juga rasi bintang. Ada rasi bintang Aquarius, Capricorn, Aquarius, ya. Pisces, Aries, Libra itu termasuk dalam jenis rasi bintang juga, ya. Nah, tapi sebenarnya kalau zaman sekarang rasi bintang digunakan untuk mencari jodoh, ya kan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu juga, ya kan. Nah, kalau zaman dulu rasi bintang ya dimanfaatkan sebagai petunjuk arah oleh para nelayan-nelayan ketika mereka berlayar. Nah, kemudian selanjutnya perahu, ya. Mereka juga sudah mengenal jenis perahu, ya, untuk sarana transportasi, apalagi kalau wilayah mereka itu adalah wilayah perairan. Nah, perahu yang digunakan zaman dulu adalah jenis perahu bercadik. Nah, ini contoh gambarnya, ya. Ini bukan perahu zaman praaksara dulu, bukan, ya, ini perahu zaman sekarang ini. Nah, ya, ibu hanya nyontohkan gimana sih bentuk perahu bercadik tuh, ya, seperti inilah. Kanan kirinya, ya, di kanan kiri dari perahu tersebut ada bambu yang fungsinya nih dipasang. Ini nggak hanya bambu sih, ya, ini sebenarnya bisa juga bambu, bisa juga kayu, ya. Tujuan dipasangnya cadik ini adalah supaya perahu ini tidak oleng, ya, ketika terkena ombak. Nah, ini, ya, kanan kirinya dipasang bambu agar perahu tidak mudah oleng ketika terkena ombak. Nah, ini jenis contoh perahu cadik yang digunakan zaman dulu. Kalau ini perahu cadiknya udah modern, ya, zaman dulu belum semodern ini. Oke, nah, yang terakhir
Ya, selanjutnya yang keempat kita masuk tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Kalian pasti pernah mendengar lagu nenek moyangku seorang pelaut. Nah, itu kan ya. Benar sih kalau masyarakat Indonesia karena kita negaranya kepulauan ya, nenek moyang kita memang seorang pelaut ya dulunya. Nah, bagaimana sih asal usul nenek moyang bangsa Indonesia? Ya kan? Kita harus tahu itu ya bagaimana asal usulnya. Nah, sini akan Ibu ceritakan sedikit tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, menurut Paul dan Fritz Saracen, atau biasanya mereka juga dipanggil Saracen bersaudara, karena namanya Paul Saracen dan Fritz Saracen ya. Saracen bersaudara ini mengatakan bahwa penduduk asli bangsa Indonesia itu suatu ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ya, jadi orang asli Indonesia itu ras yang berkulit gelap. Ini maaf ya, ini suatu ya, Ibu salah nulis nih. Ya, suatu ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Nah, ras ini disebut dengan ras Melanesoid, Melanesia ya, Melanesoid ya, atau Papua Melanesoid sama aja ya. Dan biasa dipanggil dengan orang atau bangsa Veda. Nah, ya. Nah, orang Veda kemudian menyebar ya ke timur dan mendiami wilayah seperti Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Seram, Timor Barat, Flores Barat, dan terus ke timur sampai Kepulauan Melanesia yang ada di Papua. Nah, ini ya, makanya disebut dengan bangsa Melanesia atau Melanesoid atau Papua Melanesoid ya ini ya. Orang Veda ini disebut itu karena apa? Mereka ini mendiami wilayah-wilayah timurnya Indonesia. Nah, ini kalau kalian perhatikan. Nah, ini contoh suku Veda ya. Suku Veda ini kayak gini kan. Ya memang badannya kecil, kulitnya agak gelap gitu kan. Kemudian rambutnya juga keriting. Nah, ini yang bawah ini orang Papuanya ya, Papua yang sekarang ini. Kemudian beberapa suku seperti Kubu, Lubu, Talang Mamam yang ada di Sumatera dan Toala, Sulawesi ini dikatakan memiliki hubungan erat dengan suku Veda. Jadi bisa dikatakan bahwa mungkin mereka ini adalah keturunan-keturunan dari suku Veda dulu. Nah, ini suku Veda sering juga disebut bangsa Melanesia atau Melanesoid ya, Melanosoid atau Papua Melanosoid sama saja. Kemudian, nah, selain tadi ada bangsa Veda ya atau suku Veda tadi, nenek moyang Indonesia ini ada juga berasal dari bangsa Proto Melayu dan Deutero Melayu. Nah, ras lain yang mendiami kepulauan Indonesia adalah Proto Melayu atau disebut Melayu tua dan Deutero Melayu atau Melayu muda. Ciri-ciri fisiknya rambut lurus, kulit kuning kecoklatan dan mata agak sipit. Nah, ya. Nah, bagaimana proses kedatangan dari bangsa Proto Melayu dan Deutero Melayu? Perhatikan ya. Ini kalau kalian lihat ini ada sebuah peta ya. Ini peta persebaran Proto dan Deutero Melayu. Nah, Proto itu yang warna merah. Merah ini Proto, Deutero ini warna hijau. Nah, kita lihat ke Proto Melayu dulu. Kedatangannya itu melalui dua jalur. Jalur pertama itu jalur barat atau jalur selatan. Dari Yunan ya. Yunan, kemudian melewati Laut Tiongkok Selatan, Selat Malaka, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan ke Pulau Kalimantan. Nah, ini ya. Dari barat atau selatan, berarti sini ya. Nah, ini Yunan ya, Laut Tiongkok berarti masuk ke Cina. Mereka sampai di Selat Malaka sini, ya, Selat Malaka. Kemudian mereka melanjutkan ke Pulau Sumatera sini, Pulau Jawa, ada yang ke Jawa dan ada yang ke Kalimantan. Nah, keturunannya yang diyakini keturunannya bangsa dari Proto Melayu ini yang melewati jalur pertama ini adalah suku Nias yang ada di Mentawai, ya, Pulauan Mentawai Sumatera Barat, suku Batak, ya, Batak itu Sumatera Barat, Dayak, ya, dan suku Sasak. Nah, kemudian jalur kedua itu melewati jalur timur atau jalur utara. Atas sini ya. Nah, ini. Itu jalur yang dilewati Yunan sama karena aslinya dari Yunan sini ya. Taiwan, negara Taiwan, Jepang, ya, melewati Jepang. Kemudian melewati Filipina dan Sulawesi, sampai lagi Sulawesi sini. Nah, yang diyakini keturunan dari Proto Melayu jalur kedua ini adalah suku Toraja yang ada di Sulawesi ya.
Dan yang kedua kita lihat Deutero Melayu, ya, jalur kedatangannya ini mulai dari daratan Asia sini, ya, semenanjung Malaka, masuk ke Pulau Jawa, Sumatera dan juga Kalimantan. Nah, keturunannya itu Aceh, Minangkabau, ya, Aceh ini Aceh. Minangkabau ini berarti suku Minang, suku Jawa, Bali dan juga Bugis, ya, Bugis. Karena kan di Kalimantan juga terdapat selain suku aslinya suku Dayak, juga suku Bugis juga kan termasuk salah satu suku yang ada di Kalimantan dan juga suku Melayu, ya. Nah, ini jadi kalian harus paham ya jalur-jalur kedatangan dari Proto Melayu dan Deutero Melayu. Ingat, Proto Melayu itu ada 2 jalur. Jalur pertama, jalur kedua, ya. Jalur pertama ini barat atau selatan. Ini keturunannya ini Nias, Batak, Dayak dan Sasak. Kemudian jalur kedua ini lewatnya Sulawesi Irian tuh Toraja contohnya, ya. Nah, Deutero Melayu itu Aceh, Minang, Jawa, Bali, Bugis, Melayu juga termasuk, ya, termasuk dalam Deutero Melayu. Oke. Nah, selain itu, ya, ketika pendatang sudah mulai datang, misalnya entah dari itu orang Veda, ya, orang Melayu ataupun bahkan orang Proto Melayu, orang Proto Melayu dan Deutero Melayu, ya, mereka kemudian akhirnya saling berbaur antara satu dengan yang lainnya, ya, saling berbaur bersama-sama, ya, pokoknya dalam kehidupan saling berbaur sampai akhirnya ada yang namanya ini keturunan Melanesoid Melayu apa ya, kalau ibu nggak salah, ibu juga agak lupa. Nanti kalian boleh cari di Google, nggak masalah, ya, cari di Google nggak apa-apa. Nah, itu merupakan keturunan percampuran, ya. Nah, itu keturunan percampuran antara orang Melayu Proto Melayu atau Deutero Melayu dengan orang Veda, gitu, ya. Nah, kalau ibu tidak salah itu keturunan dari mereka itu adalah suku Toraja, ya, yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, kemudian, kedatangan Proto Melayu sama Deutero Melayu, ya, ini datang di waktu yang berbeda, ya. Kalau Proto Melayu ini antara tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Kalau Deutero Melayu itu 500 sebelum Masehi, ya. Jadi jaraknya agak jauh. Ingat, Proto Melayu itu 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, kalau Deutero Melayu itu 500 sebelum Masehi. Perbedaan antara Proto Melayu dengan Deutero Melayu, kalau Proto Melayu ini disebut juga Melayu tua, kebudayaan yang dibawa itu Neolitikum atau batu muda. Ciri fisiknya rambut lurus dan warnanya agak coklat, ya. Keturunannya ini yang mendiami wilayah Indonesia Timur, ya. Maaf. Nah, ini keturunannya ini mendiami wilayah Indonesia Timur, ya. Tadi, ya, kayak Toraja, suku Toraja, ya, itu Proto Melayu, ya kan. Kemudian Deutero Melayu itu disebut Melayu muda. Ini lebih modern karena kedatangan dia itu 500 sebelum Masehi, ya. Nah, kebudayaan yang dibawanya Dongson atau logam, ya. Kebudayaan logam atau perunggu yang dibawanya ini disebut juga kebudayaan Dongson karena benda-benda logam yang ditemukannya ini yang ditemukan di Indonesia ini bercorak Dongson, ya. Di mana Dongson itu merupakan nama daerah di Teluk Tonkin di negara Vietnam. Nah, sedikit tambahan untuk kalian tadi, untuk kalian ini, ya, pengetahuan tambahan lah untuk kalian, ya. Tadi ibu bilang kan ketika antara bangsa Veda sama Proto Melayu atau Deutero Melayu ini sudah saling berbaur satu sama lain, ya, saling mengenal satu sama lain, ya, akhirnya mereka hidup berkelompok, ya kan, berkelompok antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian setelah mereka berkelompok ini, ya,
maka muncullah adanya keturunan dari kelompok Deutero Melayu atau Proto Melayu tadi dengan kelompok suku Veda ya. Yang dikatakan Sarasin bersaudara ini suku Veda adalah orang aslinya Indonesia ya kan. Nah, Ibu ingat namanya itu ras Melayu dengan ras Melanesoid itu disebut dengan Melayu Melanesoid ya itu. Nah, ini banyak keturunan dari Melayu Melanesoid ini banyak tersebar di daerah Maluku dan Nusa Tenggara Timur atau NTT ya. Jadi ingat tadi ya ketika saling membaur ya antara bangsa Melayu sama bangsa Veda tadi, maka kemudian mereka berbaur satu dengan lainnya, mengadakan pernikahan ya, maka adalah keturunan yang namanya Melayu Melanesoid ya atau Melanosoid Melayu, sama saja ya, jadi balik. Nah, keturunan dari Melayu Melanosoid ini sekarang banyak tersebar ini menurut para ahli itu di daerah Maluku sama Nusa Tenggara Timur ya. Nah, baiklah anak-anak sekalian ya, Ibu rasa cukup sekian materi dari Ibu ya. Kalau memang ada yang masih mau kalian tanyakan atau mungkin ada yang belum jelas, silahkan kalian hubungi Ibu melalui WA, kita diskusi saja tadi melalui WA ya, materinya kita diskusikan melalui WA. Oke, untuk tugas ya seperti biasa, ini link tugas kedua ya, sama seperti tugas pertama kemarin. Kalian cukup membuka linknya saja atau mengetik ini melalui Google ya, atau nanti linknya akan Ibu bagikan melalui perwakilan kelas masing-masing. Jadi perhatikan ini ya, grup kelasnya masing-masing ya, nanti akan di-share di situ. Nah, langsung dikerjakan di situ dan kalian boleh melihat buku ya atau sambil melihat materi yang sudah Ibu berikan ini ya. Baiklah, Ibu rasa cukup sampai di sini dulu ya. Pesan Ibu untuk kalian, jangan pernah keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang penting ya. Untuk saat ini lebih baik kalian di rumah dulu ya. Jaga kesehatan kalian, jaga pola makan kalian ya. Jaga istirahat yang cukup, perbanyak makan sayur dan buah, tingkatkan imunitas kalian ya. Kalau kalian bosan, kalian gabut ya, anak sekarang itu gabut ya, lakukanlah sesuatu yang bermanfaat yang sekiranya bisa menghibur diri sendiri ya. Oke, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini semua bisa segera pulih kembali seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Akhir kata Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi.